Baik, saya Bang Paul, senang sekali masih bisa bertemu dengan Anda di FM 88,8, 100,9 dan 99,5 Pro 1 Kanal Inspirasi dari Jalan Haimburuk nomor 70 Denpasar. Dan saya senang sekali, saya sudah bersama dengan conductor dari BCC Choir. Okay, welcome, selamat datang. Do you speak bahasa Indonesia? I do not. I'm very sorry. No problem. I did 3 courses, but Oh, really? none of them stuck in my mind. All right. Very Same like when the first time I start to study English, stuck in my mind. Well, For a couple of years. you're much younger, so it stays in your mind, but it goes straight out of mine. All right. Yeah. So, I call you Mr. Brandon. No, just Brendan is Brandon, fine. okay, Brandon. I want to know more actually about the BCC Choir. What is stand for BCCI? BCC, Right. Bali Community Choir. Bali Community Choir. Yeah, and it is a community choir. We're made up of people from all over the world. Right. Yeah. How many people join with you actually until now? It's been operating for about 12 years, and over that time there would have been come and gone 100. 100. Right. But we have on a regular basis 15 to 20. 15 to 20. Yeah, on a Tuesday night. So you have something like that regular show in some places in Bali or in Indonesia or around the world? Not around the world. Around the world, Bali. My background is I'm from Australia, from Melbourne, and when I was in Melbourne, I was involved in church choirs and also a huge community choir that was started by a man in Canberra who just wanted people to sing. So that was called Sing Australia, and there are now over 100 Sing Australia choirs all around Australia, and I conducted 2 of them in Melbourne. When we started off with 7 singers, and when I left 8 years later, we had 150 members. 150 Yeah. members. Is still going on? Certainly is, yes. Bigger than ever. Yeah. All right. So that's the background, really. So when I came to retire and move to Bali... Okay, my question first. Why did you choose Bali? Why did I choose Bali? Well, I had travelled many places in the Southeast, in the world, Right. yes, but I wanted to live on a tropical island, retire on a tropical island, and it was a stupid sort of idea that I had. But I went to Thailand, I went to the Philippines, I went to Singapore, I went to all over the place, and eventually I bought timeshare here in Bali. I fell in love with Bali and the people and decided that was going to be the place. It was close to home. Yep. And it was very, very reasonable, the cost of living in Bali. Maybe that is the first reason, right? That's the first reason is because it's so cheap, yes. And I live on the pension. So in Australia, I couldn't live very comfortably on the pension. In Bali, I'm very happy. Yeah. You are very happy. Then I am very happy also to welcome you to this show. And from the list of the song that you are going to perform, okay, we have When the Stars Begin to Fall, and also Indonesian song Tanah Airku, Dona Nobis Pasem. Can you tell us more about that one? Maybe in very short. Dona Nobis Pacem. Yeah. Actually, that was featured on YouTube just recently in relation to the Ukrainian problem and the war there and the Russian invasion. Yes, invasion. Right? Yeah. And it was sung by people in Germany. Thousands of people gathered and sang Dona Nobis Pacem, which is Latin for give us peace. Give us peace. Give us peace. All right. So I thought it's very appropriate for us to sing that at the moment because we're all praying and hoping for peace and a peaceful outcome of that terrible Russian aggression.
Okay, why do you choose? It's only because Russian problem with the Ukrainian, or another reason? There are so many wars going on at the moment. In Africa, just recently I read where, the terrorists come along and they steal school children, take them away, use them as ransom. Missionaries, nuns, priests. Terrible things are happening, and we need peace in our world. And we're very lucky in Bali because we have a peaceful community, and thank God for that. We are living in peace and harmony. Absolutely. So, Panchasila, yeah, fantastic. right. Okay, this is the fantastic thing also to perform that. You've got Tanah Airku, and also we are going to have Hanya Debula Aku. This is a sister act, and also the last part of the show that will be Hallelujah. All right. Okay. Why do you mix between Indonesian and also some English and also Latin music? Because that's the background of our singers. We have Indonesian singers. How many Indonesian singers actually, besides Miko? There's Rita, about 10, Maria. 10 or 12 actually. Right. Yeah. Mm-hmm. Many, and they're wonderful, wonderful singers. Yeah. All right. But we also have people from Switzerland, from England, from New Zealand, from Australia, from America. Do they have some special requirements to join BCC choir? None whatsoever, except a love of music. All right. We don't audition anybody. Mm-hmm. If you want to come and sing with us on a Tuesday night, you're very welcome. Come along, we'll give you a book, we'll give you some music, and make you very welcome. Okay, good. Next time I'll join with you. Good. That's a promise. Okay. Brandon, would you like to say something? Because this is the Easter, and for people in Bali, Indonesia, and all the world. Well, Easter is the high celebration for Christians, for Catholics. It's interesting, we don't make that distinction. It's only in Bali or Indonesia that they have Christian and Catholic. Yep. They're all the same. Yep. They all believe in the one God. We all believe in the one God. Muslims, just exactly the same. So Easter is a time of suffering, a time of redemption, Yep. a time of celebration. So the Christian church highlights that very, very strongly. Everyone seems to think that Christmas is the big deal. Yes. But, so many of our institutions and our celebrations have become commercialised. Christmas is like, a big shopping feast now. The message is just about lost. Same with Easter. Easter eggs and bunny rabbits and rubbish like that. So hopefully what we're trying to do is to bring the original feel of the Christian church for these celebrations. Oke, pendengar, saya sejatinya selain bersama Brandon juga sama Mbak Maria. Mbak Maria boleh cerita sebentar tentang apa yang dikatakan oleh Brandon secara singkat saja gitu. Oke, iya. Ya, tadi sudah pendengar-dengar mungkin keterangan dari Pak Brandon dalam bahasa Inggris. Yep. Saya mencoba untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia untuk untuk memeriahkan Paskah atau Easter. Pak Brandon memberikan gambaran bahwa Kristen dan Katolik itu sama dan kita punya Tuhan yang sama. Yep. Walaupun Muslim atau agama lain pun satu Tuhan. Dan Paskah itu merupakan perayaan yang lebih besar sebetulnya daripada Natal. Karena Natal sekarang kelihatannya itu untuk pesta berbelanja,
lebih banyak karena banyak orang belanja untuk hadiah. Jadi sebetulnya Natal kelahiran Yesus ya cuman kita merayakan dengan happy ya. Tapi Paskah itu perayaan untuk penderitaan juga dan kemenangan, hingga kita merayakan kebahagiaan sebagai manusia yang sudah menang untuk menjalani hidup ini. Oke, baik. Itu Mbak Maria tadi, dan pendengar masih banyak tentu saja lagu-lagu yang akan dihantarkan oleh BCC Choir di hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Inspirasi.
Baik, masih bersama Pro 1 Kanal Inspirasi dan para penyanyi BCC Choir ini ada seseorang yang kalau Anda mendengarkan ketukan-ketukan musik itulah dia gitu.
Sumandea tadi tidak bersuara. Satu-satunya yang di BCC Choir yang tidak bersuara, tidak mengeluarkan suara adalah Andika Dianiswara. Iya. Pianisnya gitu. Iya. Oke. Belajarnya mulai kapan nih, Mas? Sejak kecil kan? Iya, sejak kecil. Wah. Udah ceritanya cuma buat ini sih, les aja sih. Oh. Ya, terus sekarang malah Buat jadi les apa profesi. nih, Mas? Les masak, les apa gitu? Les keyboard dulu. Oh, les keyboard. Dulu dilesin dulu, kemudian Iya, sekarang dulu. ngeles gitu ya. Iya, bisa jadi. Oke. Udah lama sekali. Iya, sejak kelas 1 SD. Oke, sekarang pekerjaannya apa, Mas? Saya pengajar piano klasik. Oh, Saya ngajar privat juga, terus ada Oke. sebuah institusi musik juga saya ngajar. Kenapa tertarik dengan piano bukan drum apa gitar atau apa Jadi ceritanya dulu saya itu kepingin istilahnya lihat kakak sepupu saya main, Oke. saya selalu gangguin gitu. Oh. Ya, Ceritanya suka gangguin, kemudian ternyata Iya. terpengaruh gitu Iya, ya. terpengaruh terus kayak, sekarang suka asik. digangguin nggak sama orang-orang gitu? Enggak sih untungnya. Nggak lagi gitu. Iya. Pekerjaannya apa, Mas? Pengajar piano. Oh, pengajar piano. Iya. Oh, aslinya pundi? Saya dari asli Salatiga, Salatiga. Jawa Tengah. Iya. Saya salah satu, Mas. Oh iya, udah 9 berarti. Sampean salah 3 dapat 7 ya, Mas. Iya. Ya? Oke. Kenapa ini? Kenapa Anda tertarik dengan bergabung dengan Mr. Brandon dan sebagainya di BCC Choir? Apa yang istimewa di sini? Jadi latar belakangnya adalah karena dulu sebenarnya yang mengiringi bukan saya. Oke. Ya, saya join itu sekitar tahun 2018. 2018, Iya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Kenapa tertarik dengan itu? Sebenarnya bukan, saya malah sebenarnya nggak tahu kalau ada. Oh, Ya, nggak tahu BCC Choir. Lalu yang ngasih itu siapa? ada Teman. namanya, ya pengiring sebelum saya itu namanya Felix Avi, temannya Herlambang juga. Oke, lalu dikasih tahu gitu. Ada kerjaan di situ, bro, gitu. Ya, jadi beliau ini terpaksa pulang ke tempat asalnya ke Jogja. Bukan meninggal. Dia pulang kampung. Iya, pulang kampung. Ya, mudik itu. lah ya, Mas. Gitu. Oke. Ya, terus karena sesuatu hal, akhirnya saya direkomendasi untuk menggantikan beliau untuk menjadi pengiring di BCC gitu. Nah, mulai dari saat itu ya udah, karena tujuan saya di sini untuk refreshing otak. Oh, ya, oke. Ternyata terus bisa juga refreshing iya, otak ya, main musik ya. Biar Oke. terus enjoy juga di sini, ya udah sampai sekarang. Enjoy, apalagi teman-teman banyak gitu ya. Iya, betul. Oke. Ini kan pasca ini, Mas. Apa artinya pasca bagi sampean? Paskah untuk saya pribadi adalah kemenangan sih ya. Yesus menghapus dosa-dosa manusia, bangkit di hari ketiga. Itu adalah sesuatu yang amazing buat saya, yang saya sendiri adalah umat Katolik ya. Jadi udah di istilahnya kayak di doktrin lah dari kecil kalau Paskah itu sebenarnya benar kayak yang tadi dibilang sama Brendan, kalau sebenarnya Paskah itu adalah perayaan yang sebenarnya lebih besar daripada Natal, karena Paskah sebenarnya ada 3 perayaan kalau di Katolik ya kan. Ada Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Suci, dan Minggu Paskah. Ya, 4 hari berturut-turut perayaan, ya, perayaan besar. Oke, mudah-mudahan saja kita selalu sehat ya, Mas ya, bisa merayakan 4 hari yang sangat luar biasa ini. Terima kasih, dan pendengar masih tetap bergabung dengan kami di Pro 1 Kanal Inspirasi. Like this, the fourth, the fifth.
Oke, itu dia satu lagu yang keren banget bersama Mbak Rita, Hanya Debulah Aku. Apa alasannya memilih lagu ini? Saya panggil Mbak Rita aja ya. Iya. Oke. Awalnya Mr. Brandon nanya saya, tolong deh ada lagu Indonesia yang masa prapaskah. Terus saya kirim beberapa lagu. Brandon pilihnya ya ini yang Hanya Debulah Aku. Gitu. Ya. Nanya memang itu apa artinya, udah saya beritahu kemudian sih. diceritakan kepada Brandon. Iya, lantas Ternyata, saya disuruh nyanyi lagu itu satu. Ya, sesuai Oke, masa dari sekian ini. banyak lagu akhirnya Brandon memilih Hanya Debulah Aku itu. Kemudian apa perasaan Mbak Rita waktu itu ketika ternyata lagu ini, karena ini sering sekali dinyanyikan. Ya. Jadi ya memang dalam masa prapaskah sangat cocok ya. Makanya kan Rabu Abu kita diingatkan juga dengan abu di dahi. Jadi memang masa prapaskah itu momen yang untuk kita mengenang bagaimana supaya kita layak ketika kita ikut Paskah. Jadi kita harus benar-benar merenung dan mohon ampun supaya kita layak untuk menerima. Jadi memang apalagi kejadian pandemi ini ya. Saya sangat merasakan bahwa kita itu sudah memang harus merenungkan bahwa kenapa semua itu bisa terjadi, kenapa semua itu diizinkan Tuhan. Pasti itu ada maksudnya. Jadi ini sebenarnya buat kita itu marilah kita merenung ya. Dan semoga pandemi ini juga sudah bisa berlalu dan kita boleh dengan pemikiran mind yang baru ya, dengan alasan untuk hidup lebih baik untuk kedepannya ya, karena pandemi itu sebenarnya sudah suatu contoh yang sangat bagus supaya kita itu ingat kembali. Jadi pandemi itu sejatinya kalau kita mau melihat dari sisi positifnya adalah memberikan pesan yang sangat kuat. Setiap masalah ada posisi, ada sesuatu positif di baliknya, itu pasti. Apa sebenarnya pesan utama dari lagu yang Mbak Rita tadi bawakan, Hanya Debulah Aku ini? Ya pesan itu untuk mengingatkan kita bahwa sekarang aja kita masih punya napas, kita bersyukur, tapi one day we will become a dust. So it's just to remind us, untuk ingatin kita aja. Ya, jadi lagu itu benar-benar sangat menyentuh kalau kita mengerti artinya ya. Bahwa memang kita mohon ampun supaya kita layak ketika kembali ke pangkuan Tuhan gitu. Supaya kita layak ketika kembali ke pangkuan, karena kita berasal dari debu, kemudian kita kembali ke debu lagi. Baik, Mbak Rita, terima kasih banyak. Dan pendengar, kita masih bersama BCC Choir di Pro 1 Kanal Inspirasi. To know us of
an ocean so deep, a mountain so high it can keep us away from His love, away from His love. Oke, kita masih bersama Pro 1 Kanal Inspirasi. Saya Paul tetap menemani Anda dan saya sudah bersama dengan seorang penyanyi dari BCC Choir. Ini namanya Herlambang Jatmiko. Saya pernah menonton Anda di beberapa show gitu. Apakah memang profesinya sebagai penyanyi? Sebenarnya cuma hobi. Cuman hobi, Ya. tapi menghasilkan duit ya Mas ya? Nggak Hobi yang sebanyak menghasilkan duit. perkiraan pendengar. Oh, tidak seperti yang diperkirakan pendengar gitu. Iya. Tetapi hobi yang mendatangkan rezeki banyak Iya, gitu ya Mas iya. ya. Oke, sejatinya kalau bukan penyanyi kemudian apa profesinya sehari-hari? Sehari-hari bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan manufaktur di Bali. Oke. Ya. Kemudian kenapa harus join dengan BCC Choir ini? Dengan apa, BCC. apa yang istimewa di sini nih? BCC lebih more than just a choir for me. Jadi lebih dari sekedar paduan suara. Seperti yang mungkin Brendan tadi sampaikan, BCC adalah community. Di sini kami dari berbagai latar belakang yang berbeda, background yang berbeda, bisa bersama. Ini buat kami yang datang dari daerah-daerah lain, datang ke Bali, kami merasa punya keluarga kedua di Bali. Emang dari mana Mas? Dari keluarga baik-baik. Saya dari Magelang. Dari keluarga baik-baik dia di Magelang ya Mas ya. Kenapa sih pilih Bali sih Mas? Pindah Bali karena fans Bali teriak-teriak manggil saya Mas. Jadi ya, saya kayak nggak tega Oh gitu. ceritanya begitu tuh. Termasuk saya salah satunya. Dia teriak-teriakin. Oke, nanti mau nyanyi lagu apa nih? Pie Yesu. Nah, Pie Yesu apa itu artinya itu kira-kira itu kalau Angels- diterjemahkan dalam Angel's Bread, Angel's roti Bread. malaikat. roti malaikat Ya, gitu ya. Itu apa maknanya itu? Mungkin momennya pas banget dengan sekarang yang kita sedang merayakan Paskah karena kalau dilihat dari liriknya Pie Yesu itu mengandung makna itu kayak kalau yang sering ke gereja yang Tuhan kasihanilah kami Tuhan karena Yesus sudah mengangkat dosa-dosa dunia dan memberikan kami damai. Apa artinya Paskah bagi Anda? Paskah adalah momen di mana kita refleksi. Bukan pijat ya Mas, refleksi diri. Jadi Sampean memang cocok jadi penyanyi, jadi entertainer Mas. Gitu ya. momen di mana kita merefleksikan diri kita, momen di mana kita merenungi kembali akan kehadiran Tuhan yang telah menjadi juru selamat kita.
Ini belajar bahasa Latin di mana, Mas? Ada secara khusus kah? Ini nyanyi lagu Pia Jesu. Pia Yesu. Kebetulan karena saya Katolik, jadi banyak dari kecil sudah terbiasa dengan nyanyi lagu bahasa Latin ya. Oke, baik. Itu tadi cerita tentang ya seorang penyanyi yang sangat luar biasa, Herlambang Jatmiko. Terima kasih, Mas. Luar biasa loh. Thank you, Mas. Thank you.
Baik, terima kasih masih tetap bergabung di Pro 1 Kanal Inspirasi, dan saya masih juga ketemu dengan teman-teman atau kawan-kawan saya yang tergabung dalam BCC Choir, dan salah satunya adalah Ryoko Kwang. Hai. Coto mate. Hai. Kalau coto mate itu suruh nunggu sebentar gitu ya? Iya. Oke, iya. Bagus. Namanya Ryoko. Iya. Asing sekali nih bagi kami nih, bagi saya maksudnya. Itu karena bapak saya orang Jepang. Nah kalau kayak gini baru tahu orang Jepang. Bapak saya orang Jepang. Oke, thank you. Saya pikir tadi Anda dari Jawa. Saya pikir juga tadi ibu Anda lah, namanya Ibu Rita gitu ya. Ternyata saya keliru, saya salah gitu ya. Baik, Ryoko, saya ingin tahu juga apa alasan Anda untuk mengikuti BCC Choir ini? Itu pertama kali saya mengikuti BCC Choir karena awalnya menggoogle ya, cari paduan gitu suara, cari paduan suara di Bali. Itu kan ya enggak tahu ya mau cari di daerah mana kah yang dekat rumah. Kenapa kan emang ya, Ryoko bingung, suka nyanyi mana. atau memang dari Jepang sana dulu sudah suka nyanyi gitu? Bukan, memang dari kecilnya itu sudah latihan paduan suara dari kecilnya. Sudah. Ya. Saya kok jadi bingung ya, orang Jepang tapi sedikit-sedikit ngomongnya kayak Jawa gitu, medok kayak Jawa gitu, piye toh? Memang lahirnya di Surabaya. Oh, nih Surabaya toh sampean. Surabaya. Aduh. Bisa bahasa Madura atau sampean? Titik ya, wes suwe. Oh iya, nah ini baru keluar Jawanya. Kalau tadi Jepang, sekarang dia bisa mix antara Jepang dengan Indonesia. Ini lagu yang akan Anda bawakan adalah Laudate Dominum. Laudate Dominum. Laudate Dominum. Ini keluar lagi ini Jepangnya nih gitu. Oke, kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa kira-kira apa artinya? Apa ya, pujian pujian. pada Tuhan? Apa ya bahasa Jawa nih? Oke, bahasa Indonesia aja. Ya, pujian kepada Tuhan. Oh, pujian kepada Tuhan. Ya. Iki saya senang sekali ketemu dengan dia karena dia bisa berbahasa Jawa, medoknya Jawa, medok Indonesia, tapi ketika ditanya juga bisa juga bahasa Jepang gitu. Nah, gini, sekarang hampir sama pertanyaan saya juga pada teman-teman yang lain tadi. Apa sih istimewanya gabung di sini nih? Di Gabung di BCC Choir. sini itu pertama kali ketika aku gabung di sini itu keluarga saya barusan pindah ke sini dan sekolah saya juga pindah dari Surabaya. Oke. Jadinya kan ya sekalian sekolah juga ya nyari komunitas paduan suara. Ya, itu tahun piro itu? Itu tahun 2010. 2010, Iya. 22 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu ya, sorry ya. 12 tahun yang lalu ya. Oke. Memang suka nyanyi dari kecil? Memang dari kecil ya suka nyanyi dari SD kelas 4. Terus ikut paduan suara, benar-benar mengikuti paduan suara itu SMP kelas 1. Ikut yang Surabaya kan? Yang Surabaya. Itu di Excelti Choir kalau yang di Surabaya. Oke. Di sini di BCC. Ya. Apa istimewanya? Komunitas ya, jadi seperti keluarga kedua gitu menurut saya. Oke, keluarga dua. Keluarga pertama itu di rumah, kemudian keluarga dua di BCC Choir gitu. Ya. Oke, kenapa tadi harus memilih lagu Laudate Dominum? Apa alasannya? Karena kita memuji Tuhan, ini kan ya juga sedang Paskah kan ya kita. Jadinya kan Paskah celebration gitu. Iya. Ya memuji Tuhan gitu. Ya seperti itu sih. Nggak dikasih sama si Brandon gitu. Oke, Ryoko harus nyanyi ini gitu, enggak? Ya, enggak juga sih, itu pilihannya choir sebenarnya. Pilihan choir Iya. gitu kan. Oke. Apa pesan Anda? Ini kan kita merayakan Paskah. Pesan kepada masyarakat? Kesan kepada masyarakat. Paskah itu merupakan sebuah event di mana kita setiap tahunnya itu merayakan bahwa Tuhan itu sudah suffer buat kita gitu ya. Iya. Jadi ya kita mengingat bagaimana beratnya Suffer itu artinya menderita. suffer, ya, menderita. Menderita bagi kita. Bagaimana gitu. dia menderita bagi kita, disalibkan. Itu kan ya sangat wow gitu ya. Berkorban untuk Berkorban umat untuk manusia kita, ya. Gitu iya. ya. Oke, baik. Itu tadi bincang-bincang saya sedikit dengan orang Jepang tapi kelahiran Surabaya. Bisa ngomongnya gayanya Jepang banget, kemudian gayanya Surabaya banget gitu. Terima kasih Mbak Ryoko. Ya, terima kasih. Hai.
saya harus bilang hai gitu ya. Oke, thank you. Baik pendengar, itu tadi penampilan BCC Choir dan mudah-mudahan saja kita akan ketemu lagi pada kesempatan lain. Saya Paul Suhari mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Paskah. Goodbye.